Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dari saya sendiri, Ananda Ferdian, dan Mbak Rifka Baby. Di sini kita akan menjelaskan variability dan production system based on dua study case. Untuk study case pertama akan dibawakan oleh Mbak Rifka. Silakan Mbak Rifka. Baik, untuk question yang pertama, yaitu ketika kamu sedang mengelola proses perakitan kritis di Texas Corporation, sebuah perusahaan manufaktur yang berteknologi tinggi. Proses ini merupakan tahap tunggal yang saat ini menjadi bottleneck sistem. Akibat tekanan pasar, tim sales mendorong kebutuhan throughput hingga mendekati kapasitas teoretis, memaksa manajemen masuk ke dalam siklus kerja yang tidak berkelanjutan. Maka tugas kami adalah mengukur dan menganalisis trade-off yang terjadi dengan parameter yang diberikan, yaitu waktu kerja yang tersedia, kecepatan proses standar, total detektor, dan rata-rata waktunya siklus yang ada di sini. Kemudian selanjutnya didapatkanlah parameter waktu kerja yang tersedia yaitu 480 menit, detektor 48 menit per hari, kecepatan proses standar yaitu 1 unit per menit, kemudian rata-rata cycle time yaitu 10 hari, kemudian utilisasi saat ini yaitu 90%, overtime yang diusulkan 2 jam yaitu 120 menit per hari, target release sales yaitu 460 unit per hari. Selanjutnya, part A yaitu quantifying the baseline, waktu proses efektif per hari setelah detektor itu tersisa 432 menit per hari dengan maksimum efektif capacity yang didapatkan yaitu 432 unit per hari dengan mu-nya 1 unit per menit. Kemudian current release rate-nya menggunakan hubungan utilisasi dari yang 90% yaitu 388,8 unit per hari. Current WIP ya menggunakan Little's Law yaitu didapatkanlah cycle time 3.888 unit. Jadi pada kondisi ini dengan utilisasi 90%, sistem memegang 3.880 unit dalam proses WIP-nya. Selanjutnya, part B, di overtime skenario, waktu proses total termasuk overtime yang menjaga detektor tetap 48 menit, yaitu total waktu kerja baru 480 ditambah 120 yaitu 600 menit per hari. Setelah detektor, waktu proses efektif yaitu 600 dikurang 48 yaitu 552 menit per hari dengan new maksimum capacity yaitu 552 unit per hari karena 1 unit per menit. Utilisasi bila ditargetkan 460 unit per hari maka 450 per 552 dengan langkah-langkah berikut didapatkanlah sebesar 83,3%. Selanjutnya, analisis risiko. Semakin tinggi utilisasi mendekati 100, waktu tunggu dan variabilitas melonjak non-linear. Meskipun 83,3 terbilang kurang ekstrim dibanding 90%, tetap berada di level di mana variabilitas proses gangguan atau 1 hari dengan banyak setup yang menyebabkan antrian WIP dan cycle time yang besar. Overtime memberikan kapasitas ekstra yaitu 92 unit per hari. Namun jika permintaan dijalankan dekat kapasitas harian, misal 80-85%, buffer WIP dan waktu tunggu bisa tumbuh cepat ketika ada gangguan seperti rework, mesin breakdown, varian mix atau kenaikan direct factor. Overtime kerja sebagai solusi yang jangka pendek, menambah jam kerja, menambah output, tetapi tidak mengurangi variabilitas proses, setup time, atau penyebab akan masalah. Jadi, jika variabilitas tetap ada, peningkatan utilisasi akan memperbesar CT rata-rata dan menurunkan reliabilitas pengiriman. Selanjutnya, project cycle time-nya. Asumsi utilisasi 90% itu menghasilkan cycle time 5 dikali raw processing time, di mana new processing time termasuk overtime dan menggunakan multiplier 5 untuk 90%. Dengan langkah-langkah berikut,
yaitu 1 unit MIU per menit, dan overtime juga yang bekerja di 55 menit per hari mewakili 1 menit sama dengan 1/52 hari dalam 1 hari. Kemudian multiplier 5, asumsi 90%, City, cycle time 5 dikali raw process time, maka City yang cycle time baru per unit yaitu 5/552 hari. Dengan kalkulasinya didapatkanlah 13 menit cycle time terbarunya. Selanjutnya, part C, strategi recommendation. Dengan data-data yang didapatkan yaitu original maximal capacity 432, overtime maximal capacity 552 units per day, target release rate 460 unit per hari, new utilization yaitu 83,3%, maka target utilisasi konservatifnya 80 untuk menjaga stabilitas dan mencegah lonjakan cycle time karena variabilitas. Jadi lambda shape-nya 0,8 dikali si overtime. Kemudian didapatkanlah 442 unit per hari. Selanjutnya, perbandingan lambda target dan lambda shape yaitu sebesar 92 unit per hari, di mana lambda shape-nya itu bisa didapatkan 110 unit per hari dari targetnya yang 83,3% dan yang target save-nya 80%. Perbedaan praktis tersebut, selisih throughput-nya yaitu 80 unit per hari dengan 4% dari target, dengan menurunkan target sebesar 18 unit per hari. Maka mendapatkan 18 unit per hari dan mengurangi utilisasi dari 83,3 ke 80% yang signifikan dalam stabilitas dan resistensi terhadap variabilitas time to search, machine down, dan reward. Selanjutnya, alasan rekomendasi yaitu non-linearitas cycle time terhadap utilisasi. Ketika utilisasi naik mendekati kapasitas, cycle time dan WIP cenderung meningkat jauh lebih cepat daripada kenaikan utilisasi itu sendiri, bukan linear. Menjaga utilisasi 80%, mengurangi risiko WIP explosion ketika gangguan muncul. Overtime yaitu biaya dan risiko. Overtime permanen meningkatkan biaya tenaga kerja dan fatigue. Potensi kenaikan error atau rework justru menambah detractor. Mengandalkan overtime sebagai solusi kapasitas tanpa perbaikan proses bukan cara yang berkelanjutan. Kecilnya pengorbanan throughput untuk keuntungan besar dalam stabilitas itu menurunkan target hanya 18 unit per hari, sekitar 4%, memberikan margin kerja lebih besar, menurunkan variabilitas dalam pengiriman, dan menambah buffer untuk hari-hari abnormal. Rekomendasi praktis, bila manajemen menginginkan target tinggi sebesar 460, perlu diiringi investasi pada pengurangan variabilitas, yaitu memperbaiki setup time, kurangi rework, preventive maintenance, standarisasi quality checks, atau menambahkan capacity non-personil atau bisa disebut mesin kedua, bukan hanya overtime saja. Selanjutnya, dari kesimpulan akhir direkomendasikan dari true cost yang didapat ini direkomendasikan tidak komit langsung ke V-target yaitu 460 unit per hari tanpa mitigasi variabilitas, lebih ke lambda save-nya yaitu 442 unit per hari sebesar 80% utilisasinya sebagai target operasi harian. Jika ingin aman menambahkan overtime permanen. Jika manajemen tetap ingin 460 unit per hari, yaitu 83,3 utilisasi, lakukanlah langkah mitigasi bersama, yaitu kurangi detektor, setup reward, tingkatkan reliabilitas mesin, tambah shift atau kapasitas cadangan, atau gunakan buffer akhir untuk melindungi delivery, karena overtime saja tidak menghilangkan resiko cycle time dan WIP yang terjadi. Catatan realistis pada City yaitu perhitungan cycle time 5 dikali raw processing time
yang menghasilkan cycle time-nya sebesar 13 menit adalah risiko ideal tidak tidak hanya tidak konsisten dengan CT nyata sekarang yaitu 10 hari. Ini menandakan bahwa masalah utama saat ini adalah antrian WIP akibat tingkat rilis dan kapasitas vektor historis dan variabilitas, bukan hanya kekurangan proses murni. Jadi fokus perbaikan harus pada reduksi variabilitas dan WIP, bukan semata menambah jam overtime saja. Selanjutnya, Mas Nandi. Baik, lanjutkan untuk soal nomor 2, untuk core formulas untuk single queue, cyber queue, diketahui itu unit utilization-nya V sama dengan mu dibagi lambda. Lalu average queuing delay menggunakan formula dari Polazek-Kinsin. Di sini diketahui WQ sama dengan CA kuadrat tambah CP kuadrat dibagi 2 dikali hasil dari V dibagi 1 dikurang V dikali T. Di mana T itu sendiri adalah service time. Lalu ada variable faktor, V faktor sama dengan CI kuadrat tambah CP kuadrat dibagi 2. Nah, ini skenario-nya adalah sebuah pusat farmasi yang didesain dengan stasiun kerja QC otomatis yang memproduksi produk batches. Nah, yang di sini diketahui average arrival time atau lambda adalah 45 batch per hour dengan asumsi Poisson arrival, sehingga CA kuadrat sama dengan 1. Lalu average service capacity mu sama dengan 50 batch per hour. Lalu average service time T sama dengan 0,02 hours atau sama dengan 1,2 menit per batch. Baik, untuk initial calculation-nya kita mencari V, di mana lambda dibagi mu 45 dibagi 50 sehingga hasilnya ada 0,90 atau 90%. Nah, di sini sistem stability-nya pemanfaatan sebesar 50% menunjukkan sistem yang stabil karena V kurang dari 1. Namun ini dianggap sebagai tingkat pemanfaatan yang tinggi, yang berarti sistem beroperasi mendekati kapasitasnya, panjang antrean dan waktu tunggu akan signifikan, sistem rentan terhadap sedikit peningkatan tingkat kedatangan, lalu terakhir ada setiap variabilitas dalam proses akan memiliki efek yang lebih besar pada waktu tunggu. Nah, ini untuk part pertama kita adalah comparative performance analysis. Nah, di sini kita mencoba 3 variabel skenario dengan formulanya oleh Kinsin untuk MG1Q. Di sini WQ-nya rumusnya seperti ini. Skenario pertama adalah skenario A, low variability deterministic dengan CP kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini WQ ini dapatlah 314 detik. Nah, untuk skenario B, moderate variability dengan CP kuadrat sama dengan 1, WQ ini dapat adalah 648 detik. Nah, untuk skenario C, high variability general, dengan CP kuadrat sama dengan 4, WQ yang didapat adalah 1620 detik. Nah, untuk variable impact analysisnya, rasio dari WQC ke A itu rasio adalah 1920 dibagi 314, jadi sebesar 5. Nah, untuk explanation of ratio, rasio 5 ini dijelaskan secara langsung oleh perbedaan faktor variabilitas. Variable A itu sendiri itu cuma 1, sedangkan variability faktor C adalah 5. Bisa dilihat dari sini, sehingga rasionya 5/1 atau 5. Hal ini menunjukkan hubungan nonlinear antara waktu tunggu dan variabilitas. Rumus waktu tunggu mengandung 1 ditambah CP kuadrat sebagai faktor perkalian. Lalu ketika CP kuadrat meningkat dari 0 menjadi 4, faktor variabilitas meningkat dari 1 menjadi 5. Hal ini menyebabkan peningkatan proporsional 5 kali dalam waktu tunggu. Hubungan ini nonlinear karena menggunakan CP kuadrat, tidak menggandakan waktu tunggu. Dampaknya bergantung pada nilai dasar dari CP kuadrat sama dengan 0 ke CP kuadrat sama dengan 1, menambahkan 1 unit. Tetapi CP kuadrat sama dengan 1 ke CP kuadrat sama dengan 4, menambahkan 3 unit. Nah, kita lanjut ke strategic investment and service targets. Nah, untuk service target sendiri, SLT, itu WQ-nya kurang dari 90 detik.
Setelah dicek dari masing-masing skenario A, B, C, Wiki yang didapat adalah kan 314 detik, 68 detik, dan 648 detik, dan 1620 detik. Nah ini ketiga skenario ini gagal karena tidak memenuhi dari standar SLT-nya. Nah, ketika analisis dari 90 detik tes target, nah SLT 90 detik ini secara fisik mustahil dicapai Kak, dengan parameter sistem lambda sama dengan 45 dan mu sama dengan 50. Kita coba SLT dinaikkan menjadi 500 detik untuk menjalankan strategi. Nah, strategi pertama itu mengurangi pemanfaatan penyangga kapasitas untuk skenario C dengan CP value sama dengan 4. Kita memerlukan Wiki lebih kecil sama dengan 500 detik. Nah, di sini V yang didapat, V targetnya adalah 0,676. Nah, jadi di sini jadi kita coba V sama dengan lambda per mu, di mana mu targetnya adalah 66,57 batch per jam. Jadi peningkatan yang dibutuhkan adalah 16,57 batch per jam. Nah, dengan begitu cost yang didapat adalah untuk strategi pertama ini adalah 16,57 dikali 5 juta, sehingga cost yang dihasilkan adalah 82,850 juta. Oke, untuk strategi kedua kita mengurangi variabilitas peringatan proses. Jadi CP target maksimum sehingga WQ lebih kecil dari 500, lebih kecil sama dengan 500 detik pada V sama dengan 0,9. Nah, di sini kita mencari CP kodrat target yang didapat adalah 0,543. Lalu untuk mengurangi CP kodrat sama dengan 4 menjadi CP kodrat sama dengan 0,543, cost-nya sendiri 45 juta fix investment. Jadi strategi 1 dan strategi 2 ini dikurangi, jadi kita mendapat cost sebesar 37,850 juta. Jadi kita ada saving sebesar 45% ya, 45,7%. Nah, strategi conclusion, di sini risk of high variability at bottlenecks. Nah, analisis perilaku sistem selama lonjakan permintaan, V meningkat dari 0,9 menjadi 0,95. Di sini ada skenario B dengan V 0,95. Kita mencari tahu WQ-nya dan didapat 2,8 menit. Nah, ini ada peningkatan 2,11% lah ya dari waktunya sebelumnya. Lalu skenario C dengan V yang sama 0,95, kita kita mencari lagi nih WQ-nya berapa. Ternyata WQ yang didapat adalah 5,7 menit. Ada peningkatan juga sebesar 11%. Nah, interaksi antara CP kuadrat, variabilitas, dan V pemanfaatan menciptakan kerapuhan yang tidak proporsional dalam sistem dengan variabilitas tinggi. Pertama, efek dominator, 1 dikurangi V. Pada V 0,9, itu yang didapat adalah 0,1. Sedangkan V sama 0,95, V yang didapat adalah 0,05. Denominator dibagi 2 menggandakan waktu tunggu dasar. Peringatan variabilitas, di sini 1 plus CP kuadrat, untuk sedang faktornya adalah 2, sedangkan tinggi adalah faktornya 5. Jadi variabilitas tinggi itu 2,5 kali lebih sensitif terhadap perubahan pemanfaatan yang sama. Lalu kombinasi non-linear effect, nanti 0,95, rasionya yang tadi sempat disebut adalah 2,5. Lalu untuk pada V sama dengan 0,95 itu rasionya yang didapat adalah 2,5 juga. Nah, meskipun rasio tetap konstan, kesenjangan absolut melebar secara dramatis. Pada V pertama yang 0,9, sisi waktunya adalah 16,2 menit. Sedangkan V kedua 0,95, sisi waktunya adalah 34,2 menit. Jadi lebih dari 2 kali lipat. Nah, mendekati ketidakstabilan ketika V lebih besar dari 1, 0 dan sukunya sendiri itu lebih besar, sukunya itu 1 dibagi 1 per V, dan itu lebih kecil dari infinity. Ini maka sistem yang variabilitas tinggi, CP kuadrat besar, mengalihkan ke
keterhinggaan ini dengan faktor yang lebih besar. Sistem menjadi lebih sensitif secara eksponensial terhadap peningkatan kecil pada V. Sistem dengan variabilitas tinggi pada V 0,95 sudah mendekati krisis operasional. Nah, berikut ada strategic memo yang bisa disajikan atau diberikan kepada Dewan Direksi atau manajemen eksekutif. Dan di sini strategic memonya berisikan rekomendasi. Setelah analisis komprehensif, kami merekomendasikan investasi sebesar 45 juta rupiah dalam program pengurangan variabilitas. Opsi ini unggul secara finansial dan strategis dibandingkan ekspansi kapasitas. Dasar pertimbangannya itu apa? Pertama, efisiensi biaya yang signifikan dengan penghematan biaya sebesar 46%. Lalu peningkatan ketahanan operasional, lalu ada nilai strategis jangka panjang juga, seperti kinerja antrian yang lebih andal, kemampuan menyerap lonjakan demand yang lebih baik, fondasi untuk efisiensi di masa depan, lalu peningkatan kapasitas produk. Kesimpulan dari memo ini adalah pengurangan variabilitas menyelesaikan akar permasalahan, bukan sekedar mengatasi gejala. Investasi ini memberikan pengembalian langsung atau return of investment melalui penghematan biaya membangun keunggulan operasional yang berkelanjutan. Nah, jadi di sini sangat merekomendasikan, jadi memo ini semoga bisa dipersetujui seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.